Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel yang insya Allah penuh manfaat. Kali ini, kita akan membahas topik yang cukup sering ditanyakan dan berhubungan dengan perempuan. Apa ya? Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai keistimewaannya. Bagi perempuan yang sudah beranjak remaja, Allah memberikan keistimewaan di setiap bulannya, yaitu haid atau menstruasi. Menstruasi atau haid adalah keluarnya darah dari vagina sebagai akibat siklus bulanan yang dialami wanita. Siklus ini terjadi secara alami dan merupakan bagian dari proses organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Sebelum mengalami menstruasi, perempuan biasanya mengalami beberapa gejala. Gejala ini dikenal dengan pramenstruasi atau PMS. Gejala PMS diantaranya, sakit kepala, nyeri di bagian payudara, timbul jerawat di kulit, perut kembung, perubahan suasana di hati, dan terasa pegal di bagian pinggang. Masing-masing gejala ini berbeda pada setiap perempuan. Dalam Islam, perempuan yang sedang haid dilarang untuk melakukan beberapa ibadah, diantaranya 1. Sholat. Apabila haid datang, tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun selama masa haid, apakah kita wajib mengqadha atau mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan? Dikisahkan, suatu hari datanglah seorang wanita dan bertanya kepada Aisyah, apakah salah seorang dari kami harus mengqadha sholat bila telah suci dari haid? Aisyah menjawab, apakah engkau wanita hururiyah? Kami dulunya haid di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memerintahkan kami mengganti sholat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Puasa. Larangan ibadah selanjutnya selama haid adalah berpuasa. Dalam sebuah hadis, dikatakan, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah pun dilarang selama perempuan dalam masa haid. Namun, berbeda dengan ibadah sholat, untuk ibadah puasa, setelah masa haid, perempuan diwajibkan untuk mengganti sejumlah puasa wajib yang telah ditinggalkan. 3. Menunda tawaf. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, larangan saat haid bagi perempuan adalah melakukan tawaf. Sebab, ia sedang dalam keadaan tidak suci dan dilarang beribadah sementara waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah ketika sedang melaksanakan ibadah haji dan sedang haid, kerjakanlah segala yang dikerjakan oleh orang yang sedang berhaji, tetapi jangan melakukan tawaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana dengan membaca Quran saat haid? Dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 79, yang artinya, Al-Quran hanya boleh disentuh oleh orang dalam keadaan suci. Melihat terjemahan dari Surat Al-Waqiah tersebut, dapat terlihat bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Namun, untuk hukum membaca Al-Quran, terdapat 4 mazhab yang berbeda pendapat. Untuk kamu yang belum tahu, mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk melalui penelitian dan pemikiran. Mazhab merupakan rujukan bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan ilmu fikih. Dalam mazhab Hanafi, tidak memperbolehkan perempuan yang haid membaca Al-Quran, kecuali membaca potongan ayat Al-Quran dengan niat untuk berzikir. Sementara untuk mazhab Maliki, memperbolehkan perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran, terutama bagi perempuan yang sedang membaca Al-Quran atau menjaga agar hafalannya tidak terputus. Mazhab Syafi'i mengharamkan perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran. Menurutnya, masa haid hanya berlangsung selama beberapa hari, dan tidak akan membuat seseorang lupa dengan hafalan Qurannya. Dan terakhir untuk mazhab Hambali, mayoritas ulama yang menganut mazhab Hambali tidak melarang perempuan haid membaca Al-Quran. Untuk teman-teman yang bingung, bisa dilihat dari keempat mazhab ini, mana yang dirasa sesuai dengan diri teman-teman bisa diterapkan.
Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah jelas ya teman-teman terkait hukum membaca Al-Quran saat haid. Bagi teman-teman yang mau request materi, boleh komen di bawah ya. Sekian dari admin, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.